Apa jadinya jika sebuah keluarga yang terlihat harmonis ternyata menyimpan rahasia kelam yang akhirnya menghancurkan segalanya? Kisah ini tentang Indra dan Intan, kakak beradik yang terjebak dalam hubungan terlarang hingga segalanya hancur berantakan. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan membahas kisah penuh konflik, air mata, dan pembelajaran hidup yang bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa juga tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua terhindar dari jalan yang salah dan selalu diberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Indra adalah seorang pria berusia 28 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja, keras dan bertanggung jawab. Ia bekerja di sebuah perusahaan ternama di Jakarta, meniti karier yang menjanjikan di bidang keuangan. Hidupnya terlihat sempurna dari luar, memiliki pekerjaan mapan, keluarga yang harmonis, dan masa depan yang cerah. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain dari kehidupannya yang tidak diketahui banyak orang. Indra memiliki seorang adik angkat bernama Intan, gadis berusia 22 tahun yang telah menjadi bagian dari keluarganya sejak kecil. Orang tua Indra mengadopsi Intan ketika ia masih berusia 5 tahun setelah kedua orang tua kandungnya meninggal dalam kecelakaan tragis. Sejak itu, Intan tumbuh besar bersama Indra, dan hubungan mereka selama ini layaknya kakak dan adik pada umumnya, akrab, saling melindungi, dan penuh kasih sayang. Intan adalah sosok yang lembut, penuh perhatian, dan selalu siap membantu keluarganya. Ia memiliki impian besar untuk menjadi seorang dokter dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Jakarta. Setiap hari, ia berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua angkatnya dan tidak ingin mengecewakan mereka yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Namun, tanpa mereka sadari, kebersamaan yang terjalin selama bertahun-tahun itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan saudara. Benih-benih perasaan yang tidak seharusnya ada mulai tumbuh di antara mereka. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, Indra pulang lebih larut dari biasanya. Hujan deras mengguyur kota, dan tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian bekerja. Begitu memasuki rumah, ia melihat Intan sedang duduk di ruang tamu, membaca buku kuliahnya. Wajahnya terlihat serius, tetapi ada ketenangan yang terpancar darinya. Indra pun tersenyum kecil, merasa bangga dengan adiknya yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. "Intan, bisa bikinin aku kopi?" tanya Indra dengan suara pelan. Tanpa berpikir panjang, Intan mengangguk dan beranjak ke dapur. Ini bukan pertama kalinya Indra memintanya membuat kopi, dan ia selalu melakukannya dengan senang hati. Saat ia menuangkan air panas ke dalam cangkir, aroma kopi hitam mulai menyebar ke seluruh ruangan. Intan tersenyum kecil, mengingat betapa kakaknya selalu menikmati secangkir kopi sebelum tidur. Saat ia membawa kopi itu ke ruang tamu, Indra menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam cara Intan bergerak, cara ia menundukkan kepala, dan cara ia tersenyum yang membuat Indra merasa berbeda malam itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit baginya untuk mengalihkan pandangan dari Intan. Saat Intan duduk di seberangnya, Indra tanpa sadar memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bagaimana ia meniup rambut yang jatuh ke wajahnya, bagaimana ia mengerutkan kening saat membaca, dan bagaimana jemarinya mengetuk meja secara tidak sadar. Semua hal kecil yang sebelumnya tampak biasa, kini terlihat begitu menarik di mata Indra. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam itu. Ia belum menyadari apa itu, tetapi satu hal yang pasti, perasaan yang ia rasakan terhadap Intan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sejak malam itu, Indra mulai lebih sering mencari alasan untuk menghabiskan waktu bersama Intan. Jika dulu ia jarang pulang tepat waktu, kini ia selalu berusaha untuk sampai di rumah lebih awal, hanya untuk bisa berbincang dengannya. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita tentang masa kecil mereka, mimpi-mimpi yang belum tercapai, dan bahkan hal-hal kecil seperti makanan favorit atau film yang ingin mereka tonton. Intan,
Di sisi lain, mulai menyadari perubahan sikap Indra. Kakaknya yang dulu terasa jauh kini menjadi lebih perhatian dan hangat. Ia merasa nyaman berada di dekat Indra, meskipun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan dan nada bicaranya. Ia tak bisa menjelaskan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Tetapi setiap kali mereka berbicara, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Intan, membuatnya terlihat lebih cantik di mata Indra. "Kalau suatu saat kamu menikah, kamu mau pasangan yang seperti apa?" tanya Indra tiba-tiba. Intan terdiam sejenak, berpikir. "Seseorang yang bisa membuatku merasa aman dan dihargai," jawabnya pelan. Indra tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya ada perasaan cemburu yang ia sendiri tidak mengerti. Ia tidak ingin memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari Intan akan bersama orang lain. Tanpa sadar, ia menggenggam cangkirnya lebih erat, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan suasana yang dingin dan sunyi di dalam rumah. Listrik tiba-tiba padam, membuat rumah mereka gelap gulita. Indra yang sedang membaca di ruang tamu meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Di saat yang sama, Intan yang baru keluar dari kamar terkejut melihat kegelapan di sekelilingnya. "Indra?" panggilnya dengan suara pelan. "Aku, di sini," jawab Indra. Tanpa sadar, Intan berjalan mendekatinya, mencari kehangatan di tengah udara dingin. Indra pun merasakan kehadiran Intan begitu dekat dengannya. Mereka duduk berdampingan di sofa, hanya diterangi cahaya kecil dari jendela yang sesekali disambar kilat. Detik itu terasa lebih lama dari biasanya. Indra bisa merasakan napas Intan begitu dekat, aroma tubuhnya yang harum, dan kehangatan kulitnya yang menyentuh lengannya. Tanpa disadari, tangan mereka saling bersentuhan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Hanya ada keheningan yang dipenuhi dengan ketegangan yang semakin memuncak. Dan saat itu, tanpa pikir panjang, Indra melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, Intan terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia menatap langit-langit kamarnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi semalam. Hatinya berdebar kencang antara ketakutan, penyesalan, dan kebingungan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya mimpi, tetapi rasa di dalam hatinya mengatakan sebaliknya. Sementara itu, di kamar sebelah, Indra duduk di sudut ranjangnya dengan tangan menutupi wajahnya. Ia merasa seakan dunia di sekelilingnya runtuh. Apa yang telah ia lakukan? Mengapa ia tidak bisa menahan diri? Ia tahu bahwa yang terjadi di antara mereka adalah sebuah kesalahan besar. Tetapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ia tidak menyesal. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Indra dan Intan mulai menjaga jarak satu sama lain. Tetapi semakin mereka berusaha menghindari kenyataan, semakin jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di antara mereka. Intan mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual, di pagi hari, tubuhnya lemas, dan perasaannya menjadi lebih sensitif dari biasanya. Awalnya, ia berpikir bahwa itu hanya kelelahan akibat kuliah dan tekanan mental yang ia rasakan belakangan ini. Namun semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan gejala-gejala aneh yang ia alami. Ketakutan mulai menghantuinya. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan dan membawanya ke kamar mandi dengan hati yang berdebar kencang. Ia menatap cermin, berusaha menenangkan dirinya sebelum melihat hasilnya. Beberapa menit kemudian, dunia seakan berhenti berputar. 2 garis merah yang muncul di alat tes itu seperti petir yang menyambar seluruh kehidupannya. Intan terduduk di lantai kamar mandi, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak bisa mempercayai kenyataan ini. Semua ini tidak seharusnya terjadi. Bagaimana ia bisa menghadapi keluarga mereka? Apa yang akan dikatakan orang tua mereka jika mengetahui bahwa ia mengandung anak dari Indra, kakak angkatnya sendiri? Dengan langkah lemas, ia keluar dari kamar mandi dan menemui Indra di kamarnya. Indra yang sedang duduk di meja kerjanya menoleh saat melihat Intan berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat.
Tanpa berkata apa-apa, Intan menunjukkan alat tes kehamilan itu. Indra terpaku. Matanya membesar, dadanya sesak, dan napasnya tercekat. Ini tidak mungkin. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun, kenyataan tidak bisa dihindari. Bom waktu itu telah meledak. Ketika akhirnya rahasia itu terbongkar, rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kehangatan berubah menjadi medan perang. Malam itu, tangisan dan suara teriakan memenuhi ruang tamu. Ibu mereka menangis histeris, sementara ayah mereka berdiri dengan wajah merah padam, penuh kemarahan yang sulit dikendalikan. Kalian berdua sudah gila. Suara ayah mereka menggema di seluruh rumah. Indra hanya bisa menunduk, sementara Intan menggigil ketakutan di sudut ruangan. Ibunya terus menangis, memegangi dadanya seakan tak sanggup menerima kenyataan ini. Selama ini, mereka telah mempercayai Indra sebagai anak pertama yang bertanggung jawab, sosok yang seharusnya melindungi keluarganya, bukan malah menghancurkannya. Bagaimana bisa kau melakukan ini, Indra? Suara ayah mereka bergetar, matanya penuh kekecewaan. Kau adalah kakaknya, seharusnya kau menjaga dia, bukan malah. Ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Indra ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada pembenaran untuk apa yang telah ia lakukan. Ini adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, dan ia tahu itu. Ayah, ibu, maafkan aku. Suara Intan nyaris tak terdengar. Tubuhnya melemah, dan air matanya mengalir deras. Namun, permintaan maaf tidak akan menghapus luka yang telah mereka sebabkan. Ayah mereka menatap Indra dengan penuh kebencian, lalu berkata dengan suara tegas, "Keluar dari rumah ini, Indra. Mulai sekarang, kau bukan anakku lagi." Seakan petir menyambar kepalanya, Indra terpaku. Dadanya terasa sesak, dan dunia di sekelilingnya runtuh. Dengan hati yang hancur, ia melangkah pergi tanpa membawa apa-apa. Hanya dengan pakaian di tubuhnya, dan penyesalan yang akan menghantuinya selamanya. Indra tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga karier yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Skandal ini dengan cepat menyebar ke tempat kerjanya. Awalnya, hanya beberapa rekan kantor yang mengetahui, tetapi dalam waktu singkat, kabar itu sampai ke telinga atasannya. Pagi itu, ia dipanggil ke ruang direksi. Dengan wajah dingin, atasannya menatapnya dari balik meja. "Indra, kami telah mendengar tentang situasi pribadimu, dan jujur saja, ini sangat mencoreng nama perusahaan." Indra menggenggam kursinya erat. "Pak, saya mohon, beri saya kesempatan. Saya telah bekerja keras di sini selama bertahun-tahun. Namun semua usahanya sia-sia. Kami tidak bisa mempertahankan seseorang yang memiliki skandal sebesar ini. Klien mulai mempertanyakan kredibilitas kita. Kami harus mengambil keputusan berat." Saat surat pemecatan itu diserahkan kepadanya, Indra merasa seluruh hidupnya runtuh. Ia keluar dari gedung kantornya dengan langkah gontai, menatap langit yang mendung seakan mencerminkan kehidupannya yang kini penuh kegelapan. Sementara itu, Intan yang dulu memiliki masa depan cerah di universitas, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Teman-temannya mulai menjauhinya, dosen mulai memandangnya dengan penuh penilaian. Tekanan mental yang ia rasakan semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Mereka yang dulu memiliki segalanya, kini kehilangan semuanya. Setelah dikeluarkan dari rumah dan dipecat dari pekerjaannya, Indra menghabiskan hari-harinya dalam keterpurukan. Ia tinggal di sebuah kamar kecil yang gelap dan berantakan, tidak memiliki semangat untuk hidup. Sementara itu, Intan yang kini hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan ketakutan, merasa semakin terpuruk. Ia tidak bisa keluar rumah tanpa merasakan tatapan penuh penilaian dari orang-orang. Bahkan keluarga mereka sendiri pun enggan berbicara. Dengannya, dalam kesunyian, keduanya mulai memahami satu hal. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Bukan hanya mereka, tetapi juga keluarga yang mereka cintai. Dan kini, mereka harus menanggung akibatnya. Hidup adalah rangkaian pilihan. Satu kesalahan kecil bisa membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Kisah Indra dan Intan menjadi bukti bahwa godaan sesaat bisa menghancurkan segalanya.
keluarga, karier, masa depan, dan kehormatan. Jika saja mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka pasti akan memilih untuk tidak melewati batas itu, tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Kini, mereka hanya bisa menjalani hidup dengan bayang-bayang kesalahan yang tidak akan pernah hilang. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal, hargai batasan yang telah ditetapkan, karena sekali kita melewatinya, tidak ada jalan untuk kembali. Itulah kisah Indra dan Intan yang penuh dengan air mata, konflik, dan pembelajaran hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Jika kalian memiliki pendapat atau doa, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah yang menginspirasi. Terima kasih sudah membaca, sampai jumpa di kisah berikutnya.